Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najatul Hijriah HR dengan NIM S1S123011. Nah, sekarang kita akan membuat tugas struktur data video ketiga, di mana video ini akan membahas tentang stack, queries, dan dequest, di mana stack ini merupakan tumpuan, queries ini antrian, dan dequest, atau dequest ini antrian berjumlah ganda. Baik. Mungkin kita jelaskan dulu, untuk stack atau tumpukan, dia ini adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan berdasarkan dengan prinsip last in dan first out atau LIFO. Nah, baik di mana pengguna ini memasukkan objek ke dalam tumpukan kapan saja. Akan tetapi di sini hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan. Nah, objek yang tersisa di sini misalnya di bagian atas tumpukan atau di bagian atas stack. Nah, ada dua operasi didefinisikan pada stack. Yang pertama push, di mana push ini untuk memasukkan informasi ke dalam stack. Kedua ada pop, pop ini untuk mengambil informasi dari stack. Nah, untuk contohnya di sini bisa kita lihat browser internet menyimpan alamat situs yang baru saja kita kunjungi. Nah, dalam stack ini setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya akan didorong ke dalam stack. Peramban memungkinkan pengguna untuk kembali ke situs yang sebelumnya kita kunjungi menggunakan tombol kembali. Nah, adapun di sini text editor atau editor teks biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi penyuntingan terkini dan kembali ke status dokumen sebelumnya. Operasi pembatalan ini biasa kita lakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam stack. Nah, untuk tipe data abstrak stack, di mana dia ini secara formalnya stack ini adalah tipe data abstrak atau ADT yang mana contohnya S mendukung dua metode berikut, misalnya S push E itu merupakan tambahan elemen E ke atas tumpukan S atau ke atas stack S. Nah, untuk S pop di sini dia itu untuk menghapus atau mengembalikan elemen teratas dari stack S. Kesalahan ini biasa terjadi atau error jika stacknya kosong. Nah, selain itu, mari kita definisikan untuk metode aksesor berikut untuk kenyamanan. Nah, di sini ada stop. Stop ini berfungsi untuk mengembalikan referensi ke elemen teratas stack S tanpa menghapusnya. Jadi dia ini tidak perlu menghapus kembali apapun yang telah kita buat. Kesalahannya yang biasa terjadi jika ada stack yang kosong. S is empty, dia itu untuk mengembalikan true jika stack S tidak berisi elemen pada apapun. Nah, len S ini merupakan baris atau untuk mengambil jumlah elemen dalam tumpukan atau stack S. Jika di dalam Python, di sini kita mengimplementasikan ini dengan metode khusus, yaitu len. Nah, berdasarkan konvensi, kami berasumsi bahwa tumpukan yang baru dibuat itu atau stack yang baru kita buat itu adalah itu kosong. Yang baru kita buat itu kosong. Kenapa? Karena dia tidak ada batasan a priori pada kapasitas stack tersebut. Nah, adapun elemen-elemen yang kita tambahkan ke tumpukan atau stack dapat memiliki tipe yang sembarangan. Nah, Simple Array Based Stack Implementation atau implementasi stack berbasis array sederhana. Nah, di mana kita akan menggunakan pola desain adaptor untuk membuat ADT tumpukan menggunakan daftar. Nah, pola desain adaptor ini berlaku pada konteks apapun, di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas
yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait tetapi berbeda. Nah, sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan Stack menggunakan Python list, di mana kami akan mendefinisikan pengecualian baru empty yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong dibandingkan indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Nah, di sini ada codingan, kita akan mengetes codingan tersebut. Nah, di sini kita buat dulu kelas empty-nya. Lalu kita buat kelas array. Lalu kita buka function buat function init. Init semua. Lalu kita masukkan data. Data ini. Data ini artinya jika ini satu gini, ini artinya dia itu non public. Kita buka, kita buat data. Ini akan buat left, yes, ini pattern, then sort data, ini baik, push, import, push.
Ini kita ulang. Yes. Yes. Mari kita coba untuk jalankan program. Coba. Nah, maka outputnya adalah stack length 2, S-nya itu 5,3, pop-nya 3, stack empty false, dia itu pop-nya 5, stack empty true, S, dia itu kosong, dan top elemen in stack 9, 7, 9, 4, 6. Baik, kita analyzing the array based stack implementation. Nah, atau menganalisis implementasi tumpukan atau stack berbasis array. Di mana implementasi ini untuk fungsi top, is empty, dan len kita menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Nah, waktu 0, 1 untuk push dan pop adalah batasan diamortisasi, di mana diamortisasi tetapi dapat menjadi 0n atau nilai dalam kasus terburuk ketika suatu operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Nah, di sini pengguna ruang untuk tumpukan atau stack adalah 0n. Nah, dalam prakteknya, lebih efisien untuk membuat daftar dengan panjang awal n daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item meskipun kedua pendekatannya berjalan dalam waktu 0n. Nah, reversing data using a stack atau mengembalikan data menggunakan tumpukan atau stack. Di mana sebagai konsekuensi dari LIFO, protokol tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk mengembalikan data urutan. Contohnya, misalnya, kita mencetak baris dalam berkas dalam urutan terbalik. Nah, untuk membalikan elemen daftar menggunakan tumpukan, kita membalikan urutan elemen disimpan dalam tumpukan atau dalam stack. Matching parenthesis atau mencocokkan tanda kurung, di mana di sini kita melakukan pemindahan kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S atau stack S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Nah, setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita akan mendorong simbol tersebut ke S. Nah, setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita akan keluarkan simbol tersebut dari stack S dengan asumsi S tidak kosong. Nah, dan periksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembukaan yang sesuai. Nah, jika mencapai akhir ekspresi dan stack kosong, maka ekspresi asli telah cocok dengan benar. Nah, kompleksi waktu proses adalah 0n. Ekspresi yang memiliki n karakter akan membuat n panggilan ke push dan n panggilan ke pop. Panggilan ini berjalan dalam waktu 0n. Nah, pemilihan pembatas yang memungkinkan memiliki ukuran tetap yang menyediakan waktu konstan dalam perintah C di lefty right index C.
Nah, kemudian di sini kita mencocokkan tag dalam bahasa markup, di mana kode di samping ini menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa kecocokan tag pada dokumen HTML. Nah, kemudian queries atau antrian, di mana ini adalah sepupu dekat dari stack atau yang terdekat dari stack. Nah, antrian atau queries adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan berdasarkan prinsip pertama, keluar, misalnya FIFO. Nah, elemen dapat dimasukkan kapan saja, tetapi hanya elemen-elemen yang telah berada dalam antrian paling lama yang dapat kita hapus berikutnya. Contohnya, misalnya orang-orang menunggu untuk naik ke taman hiburan. Orang-orang menunggu untuk naik ke taman hiburan. Tetapi panggilan telepon dialihkan ke layanan pelanggan tengah. Nah, selanjutnya tipe data abstrak queries. Nah, untuk tipe datanya dia itu secara formal, tipe data abstrak, antrian atau queries mendefinisikan koleksi yang menyimpan objek dalam urutan di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Dengan kata lain, aturan FIFO diberlakukan pada urutan tersebut. ADT antrian mendukung dua metode berdasarkan mendasar untuk antrian queue. Nah, queue and queue itu untuk menambahkan elemen ke bagian belakang antrian atau queue. Queue de queue hapus dia ini untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dalam antrian. Queue misalnya kesalahan terjadi jika antriannya kosong. Nah, additional accessor method atau metode aksesor tambahan, di mana ini queue first mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian queue tanpa menghapusnya. Dia tidak perlu menghapusnya karena kesalahan terjadi jika antriannya juga kosong. Nah, queue is empty hampir sama dengan yang tadi, dia itu mengembalikan true jika antrian queue tidak terisi elemen apapun. Dan len queue, dia itu mengembalikan jumlah elemen dalam antrian queue. Dalam Python, kita bisa mengimplementasikan ini dengan metode khusus len. Nah, berdasarkan konvensi, kami berasumsi bahwa antrean yang baru dibuat adalah kosong, di mana tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Elemen yang ditambahkan juga ke antrian dapat memiliki tipe yang sembarangan. Nah, rangkaian operasi antrean dan pengaruhnya pada antrean yang awalnya kosong. Selanjutnya, array-based queue atau implementasi antrean berbasis array, di mana kita mengimplementasikan menggunakan append untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Sini. Nah, gunakan pop untuk menghapus elemen pertama dari daftar saat dequeuing. Implementasi yang tidak efisien dengan on time atau waktu. Misalnya di sini pop dia itu memunculkan, dequeue untuk keluarkan antrian. Ini enqueue dia itu untuk mengantri dan ini append untuk menambahkan. Baik. Implementasi kedua, metode yang sama dengan menambahkan elemen. Penggantian implementasi pop 0 ganti entry yang dikeluarkan dari antrean dalam array dengan referensi ke non. Nah, di sini dia itu mempertahankan variabel eksplisit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini di bagian depan antrian. Nah, 01 waktu proses, tapi persyaratan ruang OM untuk n elemen di mana m lebih besar dari n, di mana m adalah jumlah operasi nq dan n adalah jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Nah, dengan kata lain, antrian dengan elemen yang sedikit akan disimpan dalam array yang besar.
Nah, selanjutnya menggunakan array secara sirkular, di mana kita memperbolehkan bagian depan antrian bergeser ke kanan dan memperbolehkan isi antrian melingkari bagian akhir lari di bawahnya. Nah, di sini kita berasumsi bahwa array dasar kita telah diperbaiki ke panjangnya n yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Nah, elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir. Antrian saat ini dimulai dari depan hingga indeks n, y1 dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Nah, ini menyediakan persyaratan memori 01 untuk implementasinya. Nah, implementasi antrean Python, di mana secara internal, kelas antrean memelihara 3 variabel instan berikut, di mana data ini adalah referensi ke contoh daftar dengan kapasitas tetap. Size adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen saat ini, yang dimana kita simpan dalam antrian sebagai lawan dari panjang daftar data. Untuk front ini adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrian dengan asumsi antrian tidak kosong. Nah, untuk web provide, di sini kita menyediakan fungsi aksesor berikut. Misalnya, len panjang antrian saat ini. Nah, is empty itu periksa apakah ada antrian yang kosong. Nah, untuk first, dia itu mengembalikan elemen yang ada di depan antrian. Nah, fungsi mutator. Nah, dia ini env, dia ini untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, dan deq untuk menghapus elemen yang ada pada antrian. Nah, mari kita coba untuk codingannya. Baik, kita langsung saja. Save from, save titik, save, save from,
Hmm. Hmm. So, hmm. Hmm. Nomor satu. Hmm. 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 Nice. Hmm. Jika tidak ada yang dilakukan, berarti left and wing left satu lagi. Saya sama dengan ini, dan saya itu akan self slice dua dikali dan pukul self itu datang apa sama dengan ya kita lanjut wing bagaimana satu dua lalu kita beri wing 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 tapi saja biar gak cepat dua dan mungkin kemudian ulangi 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 kita lanjut remove remove plus item itu the the the
Lalu print lagi. Kita ambil dulu Windows item dot queue. Lalu kita print queue lagi. Print queue. Lalu kita print queue. Kita coba jalankan. Screen-nya adalah 5, 7, 9, 2, 6, 4, 1, 0, 0, dan 0. Lalu pilih 8, 5, 7. Untuk remove last item 5, remove last itemnya lagi 7. Ini yang item terakhir. Nah, lalu 0, 9, 2, 6, 4, 1, 0, 0, 0. Pilihnya itu ada 6. Kita lanjut. Lanjut untuk mengubah ukuran antrian. Kita menambahkan dan menghapus elemen. Nah, untuk menambahkan dan menghapus elemen di mana ini indeks tempat elemen, berikutnya ditambahkan ke antrian atau queue, di mana a file self-run plus self size percent length self data. Nah, selama dequeuing nilai pada indeks self-form dikembalikan dan dihapus. Indeks front diperbarui ke posisi berikutnya dalam lingkaran antrean. Nah, self-front, misalnya self-front sama dengan self-front tambah 1% length self data. Nah, mengubah ukuran antrean, di mana ketika ukuran antrean dengan ukuran ketika ukuran antrean sama dengan ukuran atau sama dengan ukurannya. Nah, array yang mendasarinya kapasitas penyimpanan dari daftar yang mendasarinya menjadi 2 kali lipat. Referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru. Saat mentransfer konten, kita sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 dalam array baru. Nah, kemudian mengecilkan array yang mendasarinya atau shrinking the underlying array. Nah, di mana di sini ada codingan, di mana ini pendekatannya yang kuat adalah mengurangi array menjadi setengahnya. Di mana ukuran saat ini setiap kali jumlah elemen yang kita simpan di dalamnya turun di bawah 1/4 kapasitasnya. Di mana penggunaan ruang ini dia.
Selanjutnya menganalisis implementasi antrian berbasis array. Nah, selanjutnya ada antrian berujung ganda, di mana dekui diucapkan dek, atau antrian berujung ganda adalah struktur data mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Nah, tipe datanya itu abstrak, dekui lebih umum dibandingkan tipe data stack dan stack antri ADT. Nah, contohnya di sini pada restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Nah, kadangkala orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian dan mendapati bahwa meja tidak tersedia lagi. Nah, biasanya restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Nah, bisa jadi juga pelanggan di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Nah, untuk tipe datanya abstract DQ, dia itu ADT DQ, dia ini didefinisikan sehingga DQ, D mendukung metode berikut, di mana D at first dia ini untuk menambahkan elemen E ke depan DQD. Nah, D ada di last dia ini untuk menambahkan elemen E ke belakang DQD. Nah, adapun D delete first, dia itu untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari DQD. Kesalahan biasanya terjadi di DQ kosong. D delete last, dia itu menghapus dan mengembalikan elemen terakhir yang DQD merupakan kesalahan terjadi jika kosongnya juga. Nah, selain itu, ADT DQ akan menyertakan aksesor berikut, misalnya devers, di mana devers ini mengembalikan, tetapi dia itu tidak menghapus elemen pertama DQD. Nah, the last dia itu mengembalikan, tidak menghapus juga elemen terakhir dari DQD. The is empty dia itu mengembalikan true jika DQD tidak mengandung elemen apapun, misalnya elemen yang kosong. Nah, untuk lende dia itu mengembalikan jumlah elemen dalam DQD. Dalam Python, di sini kita mengimplementasikan ini dengan perintah khusus metode len, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, ini menerapkan DQ dengan array melingkar, di mana pertahanan 3 variabel instan sama, misalnya data, size, dan front, di mana belakang antrian, back sama dengan self front, tambah self size, kurang 1% len self data. Nah, untuk at first, memerlukan pengurangan indeks secara melingkar, di mana self form sama dengan self from kurang 1%, len self data. Nah, request dalam modul koleksi Python ada beberapa. Misalnya len, dappen left, dappen, dpop left, dpop, d0, d-1, dj, dj sama dengan val, declare, drotate, dremove elemen, dcount elemen. Len D ini merupakan nomor yang ada pada elemen. Append ini untuk menambahkan add to beginning, terus the append ini add to end atau menambahkan yang terakhir, remove from menghapus tapi tidak menghapus dan mengembalikan. Nah, pertunjukannya, kelas DQ direkomendasikan secara formal untuk menjamin operasi 01 kurang waktu di kedua ujungnya, tetapi operasi kasus terburuk 0n waktu saat menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah DQ. Mungkin itu saja pada video kali ini.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.